Namaku Andra. Beberapa tahun lalu, aku dan 3 temanku, Rian, Dika, dan Yoga, berangkat mendaki Gunung Rinjani. Tujuan kami sederhana, menikmati pemandangan Segara Anak yang terkenal indah. Tapi aku tak pernah menyangka, pendakian itu justru akan menjadi pengalaman paling menyeramkan yang pernah kualami. Seumur hidup, kami memulai perjalanan dari Senaru. Cuaca sore itu cukup cerah, udara dingin tapi masih bersahabat. Jalur awal terasa tenang, hanya suara langkah kaki dan dengus napas kami yang terdengar di Pastu. Kami berhenti sebentar untuk beristirahat dan memasak mie instan. Saat itu langit mulai memerah, kabut turun perlahan, menutupi pepohonan di sekitar jalur. Suasananya berubah, lebih sunyi, lebih berat, seperti ada yang sedang mengamati kami dari balik kabut. Setelah melanjutkan perjalanan sekitar 1 jam, kami bertemu seseorang. Ia berdiri di pinggir jalur, memakai jaket gunung lusuh dan topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Ia sendirian, membawa ransel kecil yang tampak sudah usang. Rian menyapanya dengan ramah, tapi orang itu hanya mengangguk pelan tanpa senyum. "Aku lagi nunggu temanku," katanya lirih. Suaranya datar, hampir tanpa emosi. Anehnya, di tengah dinginnya kabut, wajahnya tampak pucat, bahkan lebih pucat daripada orang yang sedang kelelahan. Matanya redup, tapi tajam seolah menembus siapapun yang menatap balik. Kami berlalu tanpa banyak bicara. Namun sejak saat itu, suasana jalur terasa berbeda. Dika yang biasanya paling cerewet, jadi diam. Yoga sempat menoleh ke belakang dan berkata pelan, orang tadi masih di situ ya?" Tapi saat kami melihat ke belakang, jalur kosong, tidak ada siapapun. Padahal, baru beberapa detik sebelumnya kami melewatinya. Kami sampai di pos 3 menjelang malam. Angin bertiup kencang, membuat tenda kami bergetar. Setelah makan malam sederhana, kami berbagi cerita ringan sebelum tidur. Tapi entah kenapa, pikiranku terus memutar wajah pendaki aneh itu. Ada sesuatu yang terasa. Tidak, sekitar tengah malam, aku terbangun. Suasana sepi, hanya terdengar suara kain tenda yang berkibar ditiup angin. Tapi di luar, samar-samar kulihat bayangan duduk di kursi lipat depan tendaku. Tubuhnya tegak, tidak bergerak sedikit pun. Aku menatap lebih lama, mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya bayangan pohon atau efek cahaya senter. Tapi lalu, perlahan, bayangan itu menoleh ke arahku. Wajah pucat itu, pendaki yang kami temui di jalur tadi sore. Ia menatapku tanpa berkedip, matanya kosong, seperti orang yang sudah lama kehilangan arah. Aku terpaku, tak bisa bersuara. Tubuhku terasa kaku, seolah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu tiba-tiba, kursi lipat itu ambruk sendiri dengan suara brok. "Karas!" Aku langsung menjerit kecil, membuat teman-temanku terbangun panik. "Ada apa, Dra?" tanya Rian sambil menyalakan senter. Aku menunjuk keluar, tapi kursi itu sekarang sudah terlipat rapi di tanah. Tak ada siapapun di sana. Kami tak bisa tidur lagi malam itu. Hanya diam, mendengar desau angin dan langkah-langkah samar di luar tenda. Keesokan paginya, saat sarapan, seorang porter yang kebetulan lewat menghampiri kami. Ia memperhatikan wajahku yang mungkin masih terlihat pucat, lalu bertanya, "Kalian ketemu pendaki sendirian kemarin sore?" Kami mengangguk. Porter itu menarik napas panjang. "Sudah bertahan-tahan cerita itu muncul lagi," katanya pelan. "Katanya ada seorang pendaki yang hilang di jalur sini waktu menunggu temannya. Sampai sekarang, jasadnya nggak pernah ditemukan." Ia menatap kami serius, lalu menambahkan, "Kalau kalian lihat dia, jangan ajak bicara lama-lama," katanya, yang terlalu lama menatap matanya. Bisa ikut tersesat. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang bicara, entah karena takut atau tidak percaya. Kami hanya diam dan segera bersiap turun. Tapi sejak hari itu, aku tahu pendakian itu bukan sekadar pengalaman alam, melainkan sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan anehnya, setelah pulang ke rumah, rasa itu belum hilang. Kadang malam-malam aku mendengar suara langkah pelan di teras, seperti seseorang berdiri menunggu di luar pintu. Setiap kali aku beranikan diri mengintip lewat jendela, kursi di depan rumahku seringkali terlipat sendiri. Sejak kejadian di pos 3 malam itu, suasana di antara kami berubah. Tidak ada lagi canda tawa seperti sebelumnya. Setiap langkah menuju puncak terasa berat, seolah gunung ini menyimpan sesuatu yang tak ingin kami tahu. Aku sendiri masih belum bisa menghapus bayangan wajah pendaki pucat itu dari pikiranku. Semakin ku ingat, semakin jelas tatapannya yang kosong, dingin, dan seperti memanggilku untuk kembali. Kami melanjutkan perjalanan menuju Pelawangan, tempat terakhir sebelum puncak.
Kabut turun lagi, kali ini lebih tebal. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, bercampur belerang. Jalur menanjak itu sunyi. Hanya sesekali terdengar suara ranting patah di antara pepohonan. Aku berjalan di belakang Rian, mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Tapi setiap kali aku menengok ke belakang, entah kenapa aku merasa ada yang ikut di barisan kami. Langkah kelima. Di belakangku, awalnya kupikir itu halusinasi karena lelah. Tapi langkah itu terdengar jelas. Ritme teratur, kadang berhenti saat aku berhenti. Aku menoleh cepat, tapi yang kulihat hanya kabut. "Dra, kenapa?" tanya Dika dari depan. "Enggak, cuma dengar sesuatu," jawabku cepat. Dia mengangkat alis, tapi tak menanggapi. Mungkin dia juga merasakan hal yang sama. Sampai di Pelawangan, langit sudah gelap. Kami segera mendirikan tenda di tepi jurang kecil yang menghadap ke arah Segara Anak. Dari situ, cahaya danau samar-samar terlihat di bawah, memantulkan sinar bulan yang pucat. Anginnya kencang, membuat kain tenda bergetar dan bunyi gesekan tiang terdengar. Seperti erangan panjang, kami berempat duduk melingkar sambil menyalakan kompor kecil. Rian mencoba menghidupkan suasana dengan bercanda, tapi wajahnya sendiri tampak tegang. Aku bisa lihat dari tangan yang sedikit gemetar saat memegang sendok. Kalau dipikir-pikir, orang yang kita temui itu emang nunggu siapa ya?" katanya. "Jangan bahas itu lagi," potong Yoga cepat. "Udah malam, gak bagus ngomongin yang begituan di gunung." Tapi Rian malah tertawa canggung. "Ya biar aja, siapa tahu besok kita ketemu temannya beneran." Suasana jadi canggung, tak ada yang menimpali. Hanya angin yang terus berdesir, membawa bunyi seperti langkah kaki di sekitar tenda. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikannya. Tengah malam, aku terbangun lagi. Entah kenapa selalu di jam yang sama. Sekitar pukul 2 lewat sedikit. Lampu senter kecil di dalam tenda sudah redup. Aku membuka resleting sedikit untuk melihat keluar. Angin dingin langsung menusuk wajahku. Dan di kejauhan, di sisi jurang dekat batu besar, kulihat seseorang berdiri, diam. Wajahnya tidak jelas karena kabut, tapi aku tahu itu dia. Pendaki pucat itu. Ia menghadap ke arah danau, punggungnya kaku, lalu perlahan kepalanya menoleh, sampai wajahnya benar-benar menghadap ke arahku. Matanya kosong, dan di bibirnya muncul senyum tipis yang tidak manusiawi. Aku menahan napas, jantungku berdegup cepat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Saat itu aku melihat hal yang membuat darahku berhenti mengalir. Tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang tertiup angin, dan hilang begitu saja. Aku menutup kembali resleting tenda. Keringat dingin membasahi punggungku. Tapi saat berbalik, aku sadar Rian tidak ada di tempat tidurnya. Sleeping bag-nya kosong. Aku panik, langsung membangunkan Dika dan Yoga. Kami bertiga keluar tenda dengan senter. "Rian," teriakku ke segala arah. Tak ada jawaban, hanya Gema yang kembali memantul di antara tebing. Angin semakin kencang, membuat daun-daun kering berterbangan. Beberapa menit kemudian, kami menemukannya. Rian berdiri di dekat batu besar tempat sosok itu tadi muncul. Ia menatap ke arah jurang. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti orang tanpa kesadaran. Dika segera menarik lengannya. "Rian, lo ngapain di sini?" Ia menoleh perlahan dan dengan suara serak berkata, "Dia minta ditemenin," katanya. Temennya belum datang. Kami semua mundur spontan. Suaranya bukan seperti Ryan yang kami kenal. Datar, berat, dan terasa aneh, seperti ada dua orang yang bicara bersamaan. Aku mengguncang tubuhnya keras-keras, berteriak namanya berulang kali. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri. Kami menyeretnya kembali ke tenda. Wajahnya dingin seperti es. Yoga menyelimutinya dan mencoba menenangkanku. Tapi aku tahu malam itu kami tidak sendiri. Esok paginya, Rian tidak ingat apapun. Ia cuma bilang tubuhnya lemas dan merasa seperti berjalan dalam mimpi. Kami memutuskan untuk turun hari itu juga. Tak peduli belum sampai puncak. Tapi sebelum banner-banner berangkat, Rian menatap ke arah jurang sekali lagi. Dan dengan suara pelan yang membuat bulu kuduku berdiri, ia berkata, "Dia masih di sana, nungguin temannya." Aku tidak tahu apakah Rian sadar apa yang ia ucapkan. Tapi sejak saat itu, perasaan diawasi tidak pernah hilang. Setiap langkah turun dari gunung terasa seolah ada satu orang tambahan di barisan kami. Tak terlihat, tapi selalu terasa. Perjalanan turun dari Pelawangan terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Langit mendung, angin membawa kabut dingin yang menampar wajah.
Jalur yang kemarin terasa bersahabat, kini berubah menjadi suram dan penuh tekanan. Tak ada tawa, tak ada canda, hanya suara langkah kaki kami yang sesekali bercampur dengan napas terburu-buru. Tapi setiap kali kami berhenti untuk istirahat, langkah kelima itu selalu terdengar di antara kami. Aku berjalan paling belakang, mencoba memastikan tidak ada yang tertinggal. Namun entah mengapa, beberapa kali aku merasa seseorang menyentuh bahuku, ringan, seperti isyarat agar aku menoleh. Tapi setiap kali aku melihat ke belakang, tak ada siapapun. Jalur kosong, kabut bergerak perlahan, seolah menyembunyikan sesuatu di balik tirainya. Kami berhenti di sebuah area terbuka di dekat pos 3, tempat kejadian malam pertama itu. Rian duduk di batu besar, menatap kosong ke tanah. Ia masih pucat sejak semalam, lebih banyak diam, dan matanya seperti tidak fokus. Dika mencoba menenangkannya, tapi Ryan malah bergumam pelan. Dia masih di sekitar sini, aku bisa ngerasain. Rian, udah, jangan ngomong aneh-aneh, sahut Yoga. Namun Rian menatap kami dengan tatapan dingin, lalu berkata, "Kalau kalian dengar suara langkah nanti malam, jangan panggil aku." Perkataannya membuat suasana jadi makin menegangkan. Aku mencoba menepis perasaan aneh itu dengan berpikir logis. Mungkin Rian cuma stres, tapi dalam hati, aku tahu apa yang kami alami bukan hal biasa. Menjelang sore, kami akhirnya tiba di pos kedua. Kami memutuskan bermalam di sana karena tubuh sudah terlalu lelah untuk lanjut. Sore itu sunyi sekali. Hanya sesekali terdengar suara burung dan desir angin. Aku duduk di depan tenda sambil menyalakan kompor kecil, berusaha menenangkan pikiran. Tapi tiba-tiba, dari arah pepohonan, terdengar suara ranting patah. Disusul langkah kaki yang berat, lambat, seperti seseorang menyeret kaki. Aku menoleh cepat. "Dika, dengar nggak?" Ia menatapku, lalu menggeleng. "Nggak ada suara apa-apa, Dra." Tapi aku yakin, aku mendengarnya. Langkah itu berhenti tepat di belakang tenda kami. Jantungku berdegup keras. Aku menyorotkan senter ke arah semak-semek. Tak ada siapapun, hanya Dondon yang bergoyang pelan. Tapi saat aku mematikan senter, aku melihatnya sekilas. Sosok dengan jaket lusuh dan wajah pucat berdiri di antara kabut. Ia diam, lalu mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah tenda kami. Aku terlonjak mundur, menabrak Dika. Saat kami menyalakan senter bersama, sosok itu sudah hilang. Tapi di tanah tempat dia berdiri tadi, ada jejak kaki yang dalam. Satu pasang, seperti bekas sepatu gunung, basah oleh lumpur. Anehnya, jejak itu tidak menuju manapun, hanya berhenti di sana. Di titik itu saja, malam pun tiba. Kami tidur lebih awal, tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Aku masih memikirkan apa yang kulihat. Angin di luar semakin kencang, membuat suara kain tenda berderit-derit. Lalu, di antara bunyi itu, aku mendengar langkah kaki lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tepat di depan tenda. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti. Lalu ada suara lain, lebih menyeramkan. Suara resleting tenda yang bergerak perlahan. Dari bawah ke atas, aku langsung menyalakan senter. Tak ada siapapun di dalam. Tapi bagian bawah resleting memang sedikit terbuka. Padahal tadi sudah kami kunci rapat. Dika terbangun, wajahnya pucat. "Lo juga dengar?" tanyanya, lirih. Aku hanya mengangguk. Kami tidak berani keluar sampai fajar. Pagi harinya, saat matahari baru muncul di balik kabut, kami melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di depan tenda kami, kursi lipat yang semalam kami simpan di dalam, kini berdiri sendiri. Terbuka rapi, dan di atasnya ada bekas duduk. Tanah dan lumpur menempel jelas di kain kursi, seolah seseorang baru saja duduk di sana semalaman. Rian keluar dari tenda tanpa bicara. Ia memandangi kursi itu lama sekali, lalu tersenyum tipis, tapi senyum yang membuat kami merinding. "Dia nggak mau sendirian," katanya pelan. "Dia cuma pengen ditemani." Kami semua mundur spontan. Dika mencoba menariknya pergi, tapi Rian malah menatap kosong ke arah jalur yang menurun. Dia bilang, "Aku gantian nunggu temanku." Saat itu aku tahu, sesuatu dari gunung ini sudah mengikuti kami. Dan sekarang, entah bagaimana, sesuatu itu sudah menempel pada Ryan. Kami turun dengan tergesa-gesa, tapi seberapa cepat pun kami berjalan, langkah kelima itu tak pernah hilang dari belakang kami. Kadang terdengar dekat, kadang jauh. Dan setiap kali aku menoleh, aku bisa merasakan sosok itu juga ikut turun. Kami akhirnya tiba di pos awal menjelang sore hari. Tubuh kami lelah, wajah kusam, mata sembab karena kurang tidur.
Tak ada lagi rasa lega seperti biasanya ketika pendaki berhasil menuruni gunung. Hanya ketegangan yang menempel seperti bayangan. Porter yang sempat kami temui beberapa hari sebelumnya menatap kami heran. Ia mungkin tahu sesuatu karena begitu melihat Ryan, ekspresinya berubah serius. Kalian harus cepat turun ke base camp, katanya singkat. Jangan berhenti di jalur malam ini. Kami menuruti sarannya tanpa banyak bicara. Tapi meskipun sudah berada di jalur bawah, suasana tetap terasa berat. Jalur yang seharusnya ramai kini kosong, dan angin yang bertiup terasa membawa bisikan samar. Seolah gunung itu masih belum mau melepaskan kami. Ryan berjalan paling belakang kali ini. Dari awal ia tidak banyak bicara. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan sesekali ia menatap sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang tidak kami lihat. Saat aku menoleh untuk memanggilnya, ia kadang berbicara sendiri dengan lirih, seolah menjawab seseorang. "Ryan, lo ngomong sama siapa?" tanyaku akhirnya. Ia menatapku kosong, lalu tersenyum tipis. "Dia bareng kita, Dra. Dia bilang makasih udah nemenin." Kata-katanya membuat darahku berdesir. Aku mempercepat langkah dan memutuskan tidak menoleh lagi. Tapi langkah di belakangku tetap ada. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selalu 5. Kami tiba di base camp malam itu. Cuaca mendadak berubah. Hujan turun deras dengan petir yang menyambar. Kami berlindung di warung kecil dekat parkiran, menunggu tumpangan turun ke desa. Pemilik warung, seorang ibu tua, menyuguhi kami teh hangat sambil menatap kami cemas. "Kalian dari Rinjani ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Jangan heran kalau nanti ada yang ikut," katanya pelan. "Gunung itu nggak suka ditinggal sendirian." Perkataannya membuatku bergidik, tapi aku mencoba mengabaikannya. Berpikir mungkin hanya mitos lokal untuk menakut-nakuti pendaki. Kami turun ke desa pada malam yang sama. Mobil sewaan kami melaju pelan menembus kabut dan hujan. Aku duduk di samping jendela, memperhatikan pantulan kaca. Di antara kilatan petir, aku sempat melihat bayangan seseorang duduk di bagian belakang mobil. Bukan salah satu dari kami. Sosok itu diam, menunduk, wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya basah kuyup, seperti baru keluar dari hujan. Aku menoleh ke kursi belakang, kosong. Tapi di joknya ada bekas air menetes. Aku tak berani bilang apa-apa. Hanya diam, berusaha menahan rasa takut yang makin menekan dada. Kami tiba di rumah masing-masing dini hari. Aku kira semua akan berakhir di situ. Tapi aku salah. 3 hari setelah pulang, Ryan tidak mengangkat telepon sama sekali. Dika akhirnya datang ke rumahnya. Saat kembali, wajahnya pucat seperti kapur. "Ryan hilang," katanya lirih. "Aku Max Yudlow. Nyokapnya bilang dia nggak pulang sejak 2 hari lalu. Katanya terakhir, dia ngomong mau ketemu seseorang yang belum sempat turun dari Rinjani. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku kacau, mencoba mencerna apa yang terjadi. Pukul 2 lewat sedikit, aku mendengar sesuatu dari depan rumah. Suara langkah, pelan, berat, tapi jelas. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti di teras. Aku memberanikan diri mengintip lewat tirai. Di sana, di bawah cahaya lampu yang temaram, kursi di terasku terlipat sendiri, perlahan, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri dari duduknya. Lalu aku melihatnya. Sosok itu berdiri di samping kursi, tubuhnya pucat, bajunya masih basah, dan wajahnya, wajah Ryan. Ia menatapku tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, nyaris tanpa suara. Dia udah nemuin temannya. Sekarang, gantian aku yang nunggu. Aku terpaku, tak bisa bergerak. Mata kami saling bertemu hanya beberapa detik sebelum ia memudar perlahan. Seperti disapu angin, saat aku membuka pintu, tak ada siapapun. Hanya bekas jejak kaki berlumpur di lantai teras. Satu pasang saja, berhenti tepat di depan kursi itu. Sejak malam itu, aku tahu sesuatu telah berubah. Ryan mungkin tidak pernah benar-benar kembali dari gunung. Dan entah kenapa, mulai mendengar langkah kelima itu lagi setiap malam. Tepat pukul 2 lewat sedikit. Sudah hampir seminggu sejak Ryan dinyatakan hilang. Polisi dan tim pencarian tidak menemukan jejak apapun. Menurut laporan, terakhir kali ia terlihat berjalan ke arah jalan menuju pos pendakian Rinjani, sendirian, membawa ransel kecil, mengenakan jaket yang sama seperti saat kami turun dulu. Dari sana, jejaknya hilang begitu saja. Tidak ada saksi, tidak ada petunjuk. Seolah ia lenyap di telan kabut gunung yang masih menunggu. Aku mencoba hidup normal lagi, tapi rasanya mustahil. Setiap malam, tepat pukul 2 lewat sedikit,
Aku terbangun tanpa alasan. Kadang ada suara langkah pelan di depan rumah. Kadang kursi lipat di teras bergoyang sendiri. Dan yang paling menakutkan, setiap kali aku melihat ke cermin, pantulan di belakangku sering tampak kabur. Seolah ada bayangan orang lain berdiri di sana. Suatu malam, aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Kupasang earphone dan memutar lagu Karis Karas, berharap suara-suara itu tak terdengar lagi. Tapi menjelang jam 2, listrik rumah tiba-tiba padam. Lagu berhenti dan suasana berubah sunyi. Gelap total. Aku bisa mendengar jantungku sendiri berdetak cepat. Lalu dari arah ruang tamu, terdengar suara resleting. Sama seperti di tenda waktu di gunung. Perlahan, panjang, menyeret udara malam yang dingin. Aku menahan napas. Langkah-langkah itu datang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tepat di depan pintu kamarku. Aku menggenggam gagang senter, menunggu. Lalu suara itu berhenti. Tak lama kemudian, sesuatu mengetuk pintu perlahan. Tok, tok, tok. Aku menelan ludah, membuka senter, dan menyorot ke arah pintu. Suaraku bergetar. Tak ada jawaban. Tapi dari bawah celah pintu, aku bisa melihat bayangan kaki berdiri di sana. 2 kaki, diam tak bergerak. Aku mencoba menguatkan diri dan membuka pintu. Tidak ada siapapun, hanya udara dingin yang menyergap wajahku. Tapi di lantai, ada bekas jejak kaki berlumpur, sama seperti yang dulu kutemukan di teras. Jejak itu menuju ke arah dapur, dan berhenti di depan jendela yang terbuka setengah. Angin masuk membawa bau tanah basah yang familiar, bau kabut gunung. Malam itu aku tak tidur lagi. Aku hanya duduk di kamar sampai fajar, menatap jendela dengan mata lelah dan kepala berdenyut. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Dika dan Yoga. Aku pikir aku bisa menceritakan semua ini, dan mungkin mereka mengalami hal yang sama. Tapi saat aku tiba di rumah Dika, suasananya kacau. Ibunya menangis di teras. Katanya Dika sudah 2 hari tidak pulang. Ponselnya mati. Terakhir terlihat, ia pergi ke terminal dengan membawa tas gunung. Hatiku seperti diremas. Aku langsung menuju ke rumah Yoga, tapi ia juga tidak ada. Tetangganya bilang, malam sebelumnya ia terlihat keluar rumah menjelang tengah malam, berjalan sendirian ke arah utara, arah menuju pelabuhan penyeberangan Lombok. Malamnya, aku duduk di depan rumah sambil menatap kursi lipat itu. Entah kenapa, aku merasa semuanya terhubung. Rian, Dika, Yoga, dan pendaki misterius itu. Mungkin gunung itu belum selesai dengan kami. Angin berhembus pelan. Kursi itu bergoyang sedikit. Aku menatapnya lama, lalu tanpa sadar bergumam, "Kalau kau memang ada, apa yang kau mau dari kami?" Tidak ada jawaban. Tapi udara di sekitarku berubah. Suhu turun drastis. Lampu teras berkedip pelan. Dan dari sudut mataku, aku melihat bayangan berdiri di pinggir jalan, menatap ke arahku. Sosok tinggi dengan jaket lusuh, topi hitam, dan wajah yang tak sepenuhnya terlihat. Tapi aku tahu, itu pendaki itu. Ia berdiri lama, lalu perlahan melangkah mendekat. Setiap langkahnya berat dan menyeret, menimbulkan suara krak di atas kerikil. Saat jaraknya hanya beberapa meter, aku bisa melihat wajahnya jelas. Pucat, mata kosong, dan di pipinya ada goresan seperti bekas luka lama. Ia berhenti di depan pagar dan berkata dengan suara serak, "Mereka sudah di sana. Sekarang tinggal kamu." Aku terpaku, tak bisa bicara. Tapi saat aku hendak berlari masuk, tiba-tiba semua lampu rumah menyala sendiri. Terang, menyilaukan. Aku menoleh lagi, dan sosok itu sudah hilang. Hanya suara angin yang tersisa, membawa aroma belerang samar seperti di puncak Rinjani. Sejak malam itu, satu persatu teman pendakianku menghilang. Rian, Dika, Yoga, tak ada yang kembali. Polisi bilang, mungkin mereka pergi tanpa kabar. Tapi aku tahu bukan itu. Aku tahu gunung itu sedang memanggil kami satu persatu. Dan cepat atau lambat, giliranku akan datang. Kadang aku mendengar langkah itu di dalam rumah. Kadang aku melihat bayangan seseorang duduk di kursi lipat di depan rumahku, menatap lurus ke arah pintu. Dan setiap malam, tepat pukul 2 lewat sedikit, aku mendengar suara yang sama. Dari luar jendela kamar, "Sudah waktunya naik lagi, Andra." Hari-hari setelah itu, seperti berjalan di antara mimpi buruk dan kenyataan. Tubuhku ada di rumah, tapi pikiranku seperti masih tertinggal di lereng Rinjani. Setiap malam aku terbangun di jam yang sama, pukul 2 lewat sedikit, dengan perasaan seperti sedang diawasi. Kadang aku mendengar langkah di koridor rumah, kadang suara resleting tenda,
Padahal aku tak punya tenda lagi. Semakin aku mencoba mengabaikan semuanya, semakin kuat rasa itu menghantuiku. Sampai suatu malam, aku bermimpi. Tapi mimpi itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Aku kembali berada di jalur pendakian Rinjani. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut turun tebal menutupi pandangan. Di sekelilingku hening, tak ada suara serangga, tak ada angin, hanya bunyi nafasku sendiri. Di depan, samar-samar kulihat 3 sosok berdiri membelakangiku. Rian, Dika, dan Yoga. Mereka tak bergerak, hanya menatap lurus ke satu arah, ke jurang di depan. Aku memanggil mereka, tapi mereka tak menoleh. Aku mendekat perlahan. Begitu jarakku tinggal beberapa langkah, Rian menoleh separuh. Wajahnya kaku tanpa ekspresi, matanya kosong, dan di bibirnya ada senyum aneh. Udah waktunya, Dra, katanya pelan. Kita nggak boleh ninggalin dia sendirian. Lalu, satu persatu mereka melangkah ke tepi jurang dan menghilang dalam kabut. Aku terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi leher. Tapi saat itu juga aku sadar sesuatu. Lantai kamar penuh lumpur basah. Jejak sepatu gunung menempel jelas, mengarah dari pintu menuju jendela. Dan di ambang jendela ada bekas tangan, seperti seseorang baru saja masuk dari luar. Aku menatap keluar, tapi halaman sepi. Hanya kabut tipis yang menggantung di udara. Aku mulai kehilangan akal. Keesokan harinya, aku memutuskan kembali ke Lombok. Mungkin aku harus menghadapi semuanya. Atau mungkin aku hanya ingin memastikan apakah ini semua nyata. Aku berangkat sendirian, membawa tas kecil dan senter. Setibanya di Senaru, cuaca sangat buruk. Awan menggantung rendah dan udara dingin seperti menyambutku dengan ingatan yang tidak ingin ku ingat. Orang-orang di sana menatapku aneh. Salah satu porter yang dulu ku kenal, Pak Iwan, mendekat dengan wajah kaget. "Kamu lagi? Bukannya udah turun waktu itu?" katanya pelan. Aku mengangguk. "Saya mau naik sebentar. Ada yang harus saya lihat." Pak Iwan menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau kamu naik malam ini, jangan sendirian. Banyak yang gak balik kalau maksa." Tapi aku sudah memutuskan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Rian dan 2 temanku. Aku mulai mendaki saat sore mulai gelap. Jalur yang dulu terasa akrab, kini terasa asing. Pepohonan seperti tumbuh lebih rapat. Dan suara-suara aneh datang dari arah yang tak terlihat. Langkah, bisikan, bahkan suara seperti seseorang memanggil namaku dari kejauhan. "Andra, Andra, ayo." Aku berhenti sejenak, memutar senter ke arah suara itu. Tapi yang kulihat hanyalah kabut. Namun di balik kabut, ada siluet seseorang berdiri, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Aku tahu siapa dia, pendaki misterius itu. "Kenapa kamu ngikutin kami?" Aku berteriak, tapi suaraku justru terpantul aneh. Ia tidak menjawab, hanya berdiri diam, lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah atas jalur. Entah kenapa, kakiku terus melangkah. Mungkin rasa takutku sudah bercampur dengan rasa ingin tahu. Jalur itu sunyi, tapi setiap langkah terasa makin berat. Di pastry, aku berhenti sebentar, dan di sanalah aku mendengarnya lagi. Suara tenda, resleting yang terbuka perlahan. Aku menyorotkan senter ke arah semak-semak, dan di sana, tenda biru yang sudah robek sebagian, persis seperti tenda kami dulu. Tanganku gemetar saat membuka resletingnya. Di dalamnya ada 3 sleeping bag terbuka, dan di tengahnya, foto kami berempat, basah dan kotor. Aku menatap foto itu lama. Rian tersenyum di sana, bersama Dika dan Yoga. Tapi yang membuat jantungku berhenti adalah, di belakang kami, di foto itu, ada sosok lain yang berdiri. Wajahnya kabut, tapi aku tahu siluetnya, jaket lusuh dan topi hitam. Aku menjatuhkan foto itu dan langsung keluar dari tenda. Tapi begitu aku menoleh, jalur di belakangku sudah berubah. Tidak ada tanda-tanda jalan turun, hanya kabut putih tebal di mana-mana. Aku berlari tanpa arah, panik. Suara langkah-langkah lain terdengar mengikuti. Banyak, tapi berat dan menyeret. "Andra." Aku menoleh dan melihat mereka, Rian, Dika, dan Yoga, berdiri di antara kabut. Wajah mereka pucat, mata kosong. Mereka tersenyum. "Kami udah nunggu," kata Dika. "Naik lagi bareng kita," sambung Yoga. Aku mundur pelan, tapi tubuhku tak mau bergerak jauh. Kaki terasa seperti menempel di tanah. Dari arah belakang mereka, sosok pendaki misterius itu muncul. Kali ini aku bisa melihat wajahnya jelas. Pucat, kering, matanya cekung seperti tak punya bola mata, hanya rongga gelap. Ia mendekat perlahan. "Gunung ini belum selesai sama kamu, Andra," katanya dengan suara serak.
Kau harus nunggu yang lain, seperti aku. Aku berteriak sekencang mungkin, dan semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di pos bawah. Orang-orang menemuiku pagi itu dalam keadaan pingsan di jalur pendakian. Tanpa bekal, tanpa tenda, dan tanpa ingatan jelas bagaimana aku bisa turun. Tapi sampai sekarang, aku tahu satu hal. Di dalam tas kecilku yang kusimpan sejak hari itu, ada satu benda yang tidak pernah kumasukkan. Foto kami berempat, dengan sosok pendaki misterius berdiri di belakang. Kini lebih jelas dari sebelumnya. Dan di bagian bawah foto itu, tertulis dengan tulisan tangan kering dan pudar yang sudah naik, tak bisa turun sendirian. Setelah kejadian itu, hidupku tidak pernah kembali normal. Aku berhenti naik gunung. Semua peralatanku kusimpan di gudang dan tak pernah kusentuh lagi. Tapi sekalipun aku mencoba melupakan semuanya, Gunung Rinjani seolah masih menahanku dalam jaringnya. Setiap kali hujan turun, aku mencium bau yang sama, campuran tanah basah, asap api unggun, dan sesuatu yang amis seperti darah lama. Kadang, saat aku melewati toko outdoor, mataku tak sengaja menangkap warna biru tenda yang sama, dan seolah dunia berhenti sejenak. Aku bisa mendengar lagi suara resleting itu, terbuka perlahan dari balik kegelapan. 3 bulan setelah kejadian, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya pelan, serak, dan berat. "Andra, kamu belum selesai." Lalu telepon itu terputus. Aku langsung memeriksa log panggilan. Tidak ada catatan. Seolah-olah telepon itu tidak pernah terjadi. Tapi sejak malam itu, teror mulai kembali. Setiap jam 2 dini hari, suara langkah kaki muncul lagi di depan rumah. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. 3 kali, selalu 3 kali. Awalnya aku tidak berani membuka, tapi rasa penasaran perlahan mengalahkan ketakutan. Malam ketiga, aku memberanikan diri. Begitu aku membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya tanah basah. Dan di tengahnya, sebuah topi hitam lusuh. Aku, itu topi pendaki misterius yang kulihat di Rinjani. Aku menutup pintu dengan terburu-buru. Tapi dari jendela ruang tamu aku melihat sesuatu di halaman. 3 sosok berdiri diam di bawah lampu jalan yang temaram. Rian, Dika, dan Yoga. Wajah mereka sama seperti terakhir kulihat di kabut Rinjani, pucat dan kosong. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya menatapku lama, lalu perlahan menghilang ketika lampu jalan berkedip. Setelah malam itu, aku tak bisa tidur lagi. Setiap kali mataku terpejam, aku seperti ditarik kembali ke jalur pendakian itu. Kadang aku berjalan di antara kabut, kadang aku melihat tenda biru itu terbuka dengan resleting yang bergerak sendiri. Dan dari dalamnya, muncul tangan-tangan hitam berlumur tanah mencoba menarikku masuk. Aku selalu terbangun dengan teriakan tertahan dan napas tersengal. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menemui Pak Iwan, porter yang pernah menolongku waktu di Lombok. Aku berharap ia bisa menjelaskan sesuatu. "Pak, saya lihat mereka," kataku dengan suara gemetar. Pak Iwan terdiam lama, lalu menatapku dalam-dalam. "Saya udah duga kamu bakal ngalamin itu. Kenapa mereka ganggu saya?" "Karena kamu masih hidup," jawabnya pelan. "Gunung itu menutup sesuatu waktu kalian naik. Pendaki yang kamu lihat, yang pakai topi itu, dia bukan orang. Dia penjaga jalur. Kadang kalau ada yang tersesat dan tidak sempat turun, dia nuntun mereka. Tapi kalau ada yang melawan, dia nunggu lagi. Dan kamu ninggalin teman-temanmu di sana." Aku terdiam, hatinya seperti diremas dari dalam. "Saya nggak ninggalin mereka, Pak. Tapi kamu turun sendiri." Potongnya dingin, dan itu nggak pernah boleh terjadi di Rinjani. Yang naik berempat, harus turun berempat. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Malamnya, aku kembali memandangi foto yang dulu kutemukan di tenda. Kini wajah pendaki misterius itu lebih jelas. Matanya seperti menatap langsung ke mataku, meski foto itu datar dan kusam. Di bawah foto, tulisan yang dulu samar kini bisa terbaca jelas. "Yang hidup, hutangnya belum lunas." Keesokan paginya, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku kembali ke Lombok. Entah apa yang mendorongku, rasa bersalah, rasa takut, atau mungkin sesuatu yang memanggilku dari dalam. Aku hanya tahu satu hal, aku harus kembali ke tempat itu. Pak Iwan menolak ikut. Ia hanya memberi pesan pendek, "Kalau kamu dengar suara dari balik kabut, jangan jawab. Kalau kamu lihat tenda itu lagi, jangan buka. Karena kalau kamu buka, mereka akan keluar." Aku mulai mendaki lagi. Kali ini sendirian. Langit gelap dan udara jauh lebih dingin dari biasanya. Di tengah perjalanan,
kabut turun cepat. Jalur di depanku lenyap di telan putih tebal. Tapi dari kejauhan, aku mendengar suara familiar, suara tenda yang terbuka pelan. Resleting itu, aku menahan napas, menatap ke arah sumber suara. Dan di sana, di antara kabut tenda biru itu berdiri. Sama persis seperti dulu. Aku tahu, aku tidak seharusnya mendekat. Tapi kaki ini berjalan sendiri. Begitu aku membuka tenda itu, dunia di sekitarku berubah. Angin berhenti. Suara alam lenyap. Di dalam tenda, 3 sleeping bag terisi penuh. Dan saat aku menunduk, satu persatu mulai bergerak. Rian bangun lebih dulu. Wajahnya kini lebih pucat dari mayat. "Kamu balik juga akhirnya, Dra?" katanya tanpa senyum. Aku mundur. Tapi tangan Dika mencengkeram pergelangan tanganku. Dingin, tapi kuat. "Sekarang kita lengkap." Sementara itu, dari luar tenda, langkah berat mendekat. Pendaki misterius itu muncul, menunduk di pintu tenda lalu berlatet. Wajahnya tak lagi asing, karena kali ini aku tahu siapa dia. Wajahnya adalah wajahku sendiri. Dia tersenyum. "Udah waktunya, Andra." Semuanya gelap. Tidak ada rasa sakit, hanya dingin yang menusuk tulang. Beberapa minggu kemudian, tim SAR menemukan satu tenda biru di jalur Rinjani yang sudah ditutup lama karena cuaca ekstrem. Di dalamnya ada 4 sleeping bag, keempatnya masih tertutup rapi. Tak ada tanda-tanda kekerasan, hanya satu hal yang membuat bulu kuduk merinding. Di salah satu sleeping bag, ada jasad pria muda yang wajahnya tampak tenang seperti sedang tidur. Tapi di dalam genggamannya, ia memegang foto usang berisi 4 pendaki dengan tulisan di bawahnya. Yang sudah naik, akhirnya turun bersama.